Selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita akan belajar sistem multicam. Apa yang dimaksud multicam? Ya, multicam itu produksi siaran televisi yang menggunakan 2 atau 3 kamera dan semua kamera itu terhubung dalam sebuah sistem. Ya, contohnya kalau di WPTV itu terhubung dengan MCR ya, Master Control Room, atau terhubung dengan switcher atau dengan sistem ya. Itu yang dimaksud dengan multicam. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi semua kamera ya, misalnya 3 kamera terhubung ke sebuah sistem ya, sistemnya di sini. Ya, semuanya terhubung ya. Komputer juga terhubung sini, mic juga di sini ya. Semuanya terhubung. Lalu headset juga di sini ya. Semua terhubung dalam sebuah sistem. Itu yang disebut dengan multicam. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini pada waktu wisuda sarjana di Dupan ya. Nah, ini semua terhubung di sini nih ya. Anda bisa lihat ada berapa monitor ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, salah satu alat yang digunakan di dalam multicam itu adalah switcher ya. Switcher itu fungsinya untuk mengendalikan perpindahan video. Jadi dapat ditentukan kamera mana yang akan tayang dan sedang tayang. Nah, ini tugasnya dari PD ya, Program Director, untuk menentukan kamera mana yang akan tampil di penonton. Ya, biasanya kalau di WPTV kan ada 3 kamera tuh. Ya, nah, itu diganti-ganti terus setiap berapa detik ya, diganti terus biar penonton nggak bosen ya. Jadi ada yang lensa tengah itu biasanya wide, seluruh studio kelihatan. Lalu kamera sebelah kiri misalnya untuk menyorot presenter, lalu kamera sebelah kanan untuk menyorot narasumber. Nah, itu diganti terus ya. Nah, itu switcher ya, untuk menampilkan yang tampil di penonton. Ini biasanya multicam itu dipakai untuk pengambilan gambar yang waktunya bersamaan ya. Jadi misalnya talk show di studio ya, lalu podcast di studio ya, jadi waktunya bersamaan. Itu baru kita bisa menggunakan multicam. Atau khususnya di siaran langsung ya. Contohnya kemarin pada saat wisuda ya, itu live streaming, bisa ditonton langsung di rumah ya. Itu menggunakan multicam ya, jadi tidak perlu edit ya, langsung tampil di penonton. Oke, sekarang kita lihat ciri-cirinya multicam. Itu ada 3 ciri, dilihat dari peralatan, produksi, dan objek. Kita lihat dari sisi peralatan dulu ya. Multicam itu peralatannya banyak sekali. Tadi Anda bisa lihat ya, waktu wisuda itu sampai 6 monitor ya yang dipakai ya. Krunya juga banyak ya. Akhirnya yang terjadi adalah biaya produksinya besar ya. Ya, jadi misalnya seperti wisuda kemarin itu sampai 8 kru ya. Coba kalau dimisalkan 1 kru 100.000, berarti kali 8 udah 800.000. Itu baru kru, belum alat-alat dan sebagainya ya. Jadi itu karakteristiknya multicam seperti itu. Jadi alatnya banyak ya dan rumit. Nah, ini Anda bisa lihat contohnya. Ini juga pada waktu wisuda ini ya. Ini Pak Rizky dan kru ya. Anda bisa lihat nih kabelnya, ya ampun, seperti rambut ya, banyak sekali. Karena semua terhubung ke sini. Kameramen, audioman, switcher ya. Lalu apa lagi? Audio, switcher, kameramen, semua masuk ke sini semua. Ini kabelnya sampai seperti ini. Settingnya aja sampai 3 jam ya. Oke, lalu kita lihat dari sisi produksinya ya. Dari praproduksinya itu lebih rumit ya, karena alatnya banyak ya. Itu kalau kita acara di Dupan itu sampai kita 1 mobil sendiri, itu alatnya WPTV sendiri karena banyak alatnya ya. Lalu untuk produksi pengambilan dari 3 kamera itu terhubung dalam control room ya, master control room. Lalu untuk evaluasi pasca produksinya itu tinggal evaluasi sama quality control. Editing cuma sedikit karena sudah jadi
ya. Jadi tinggal ditranspose saja, transfer. Oke, itu sisi produksi. Lalu dari sisi objek, ya. Nah ini kalau modelnya live streaming itu adegan yang direkam itu tidak mungkin diulang, ya. Paling bisanya dipotong-potong. Kalau mau dibuat CD atau apa, ya. Karena ini kalau live streaming udah langsung ditonton oleh penonton, ya. Jadi itu dari sisi objek. Lalu juga di sini tidak ada perpindahan tempat, ya, karena bentuknya udah matok seperti itu, ya. Makanya di sini kalau live streaming itu istilahnya the show must go on, ya. Jadi apapun salahnya jalan terus, sudah nggak bisa berhenti karena itu ditonton oleh orang banyak lah. Oke, lalu keunggulannya karena kameranya banyak, angle-nya juga variatif, ya. Tadi sudah saya sebutkan kalau pakai 3 kamera berarti ada yang wide, ada yang zoom, ya, ada yang tele, segala macam, ya. Semua momen bisa terekam dengan baik. Di sini penempatan kamera itu menjadi kunci, ya, kunci utama dalam penggunaan multicam agar semua acara bisa terambil dengan baik. Lalu tidak butuh proses editing yang lama, ya, karena sudah langsung tersaving di hard disk, ya. Jadi paling editing yang waktu lama yang tidak ada acara apa-apa, ya itu bisa dipotong. Kalau enggak, ya langsung. Nah, ini kita bisa menggunakan video switcher, ya. Ini yang untuk menentukan gambar mana yang tampil ke penonton. Nah, ini multicam itu cocoknya untuk yang siaran langsung, ya, live streaming. Ini seperti di MCR nih, seperti ini. Jadi ini yang tampil di penonton, ini ada yang persiapan atau sebaliknya. Saya agak ya. Nah, ini kamera-kamera yang standby. Anda bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kamera standby. Nah, ini tinggal petugasnya dari program director untuk menentukan kamera mana yang akan tayang dan yang tayang. Jadi ini salah satu ini karena bolak-balik, ya, bisa dipilih mana yang preview, mana yang tayang di penonton, ya. Misalnya ini tayang di penonton, ya, ini preview, ini untuk persiapan. Jadi setelah berapa detik nanti ini yang dipindah ke sini. Kelemahannya, ya, multicam itu tentunya alatnya banyak dan install alatnya lebih lama, ya. Contohnya tadi saya perlihatkan, ya, sampai kabel itu seperti rambut, ya, saking banyaknya, ya. Nah, itu install alat itu kalau WPTV acara wisuda itu bisa sampai 3 jam, ya, karena banyak sekali, ya. Lalu timnya juga banyak, ini menyebabkan sulit koordinasi, ya. Lalu dengan kru yang banyak tentunya biaya produksinya juga banyak, ya. Contohnya tadi sampai 8 orang. Itu belum apa-apa, itu baru bayar 8 orang aja udah 800.000. Jadi jumlah krunya lebih banyak. Oke, lalu kita lihat program-program apa yang bisa digunakan untuk multicam, ya. Program yang lebih mementingkan penyajian gambar dan suara yang baik dan punya nilai seni yang bagus, ya. Lalu program berupa hiburan non-drama, musik, variety show, olahraga itu bisa menggunakan multicam. Oke, lalu kalau kita syuting di luar, ya, di outdoor, itu kita bisa menggunakan OB fan, ya. OB fan, ya. OB fan itu official broadcasting fan, ya. Ini jadi biasanya untuk acara-acara live streaming olahraga sepak bola misalnya. Ini perlu mobil-mobil seperti ini, ya. Ini mobil seperti ini dalamnya itu sudah seperti MCR ini. Jadi barang-barangnya udah matok di sini, ya. Kita pernah bersama kru WPTV ke TVRI, ya, kita ditunjukkan dalamnya. Nanti ada fotonya, ya. Nah, ini program ini banyak dilakukan di studio, ya, non liputan. Lalu untuk news fan seperti tadi OB fan itu isinya alat-alat multicam yang disiarkan langsung. Nah, ini contohnya waktu kita lihat di di TVRI waktu itu, TVRI Jakarta, ya. Nah, ini dalamnya mobil seperti ini, Anda lihat, ya.
Ini kursi driver, kursi supirnya di sini. Nah, ini samping kirinya diisi seperti ini. Ini udah matok ya, jadi dalam mobil itu memang sudah dipatok ya alat-alat untuk live streaming ya. Ini Anda bisa lihat ini tampilan, ini yang tampil di penonton, ini yang di preview. Nah, ini kamera-kamera yang standby di bawah sini ya. Nah, ini tempat rak yang hitam itu ya, seperti di WPTV ini ya. Nah, ini rak-rak hitam itu dipindah ke sini ya. Itu jadi dalam mobil Obivan itu isinya seperti ini. Ini ada timernya di sini. Peralatan di multicam itu bisa menggunakan EFP ya, Electronic Field Production, lalu kabel penghubung ya, lalu monitor untuk melihat kamera ya, ini diperbesar ya pakai LCD. Nah, ini alat-alat nih ya, tentunya karena krunya banyak harus punya HT seperti ini atau pakai alat lain lah, pokoknya buat menghubungkan antar kru ya. Jadi karena kan PD itu ngatur dari satu tempat ya, contohnya ini PD ini ya, ini PD ya, ini kan ngatur tiap kamera, jadi harus punya HT masing-masing atau intercom seperti ini ya, intercom ya. Oke, ini kegunaan multicam seperti ini ya. Jadi tiap kamera itu biasanya punya tugas masing-masing. Contohnya kamera 2 itu Anda ini lihat warna biru. Ini untuk syuting seluruh lokasi ya, biasanya biar kelihatan studionya seperti apa. Ini tampilannya seperti ini. Lalu cam 1 misalnya untuk narasumber, ini yang merah. Misalnya narasumbernya ada 2 orang. Ini hasilnya seperti ini. To shoot ya. Lalu kamera 3 itu nyorot ke presenter, 1 orang ini ya, warnanya hijau. Nah, ini dapatnya seperti ini. Itulah fungsi kenapa harus menggunakan multicam ya. Oke, sampai di sini materinya. Selamat malam.